tema kita pada kesempatan kali ini adalah adab dalam berbeda pendapat. Ini penting sekali, karena adab itu yang nomor satu. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau su'ul adab, adabnya enggak ada, tak ada guna ilmunya. Karena Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau cuman buat manusia pintar, justru yang merusak negara ini orang pintar. Betul nggak Pak? Jadi Indonesia ini sekarang butuhnya orang baik, bukan orang pintar. Walaupun pintar juga penting. Nah, terkait dengan ini apa beberapa adab dalam berbeda pendapat? Yang nomor satu, kalau ada perbedaan etikanya, pilihlah yang mudah. Jadi mudahkan, jangan dipersulit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, ringankan, jangan dipersulit. Maka para mubaligh, para da'i, bahkan ulama sekalipun boleh memilih pendapat yang paling mudah kalau untuk orang. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, dia boleh memilih pendapat yang paling berat. Umpama ini Pak, untuk diri kita sendiri kita boleh mewajibkan tahajud untuk diri kita. Tapi kita enggak boleh mewajibkan kepada umat, kepada orang. Karena tahajud itu hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Ambil contoh lagi tentang nutup aurat bagi perempuan. Pendapat yang paling berat, wajib pakai cadar. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi boleh kita memilih pendapat yang ringan, yakni aurat wanita itu seluruh badannya selain muka dan telapak tangan. Jadi kita boleh. Kaidahnya itu sirru wala tu'assiru. Jadi ringankan, mudahkan, jangan dipersulit. Jadi kalau ada pilihan A, B, C, D, E, ini pilihannya benar semua nih. Pilih yang paling mudah. Kalau buat jamaah, buat umat itu, pilihannya sama: kopi, teh, susu, jahe, apalagi air mineral ya. 5 nih pilihannya. Itu nggak ada pilihan yang salah. Pilih yang paling mudah. Yang paling mudah sekarang ya air mineral Pak. Karena kalau kopi mesti ngerebus air dulu kan. Pilih yang paling mudah. Tapi kalau pilihannya itu khamr atau susu, ya pilih susu. Kalau pilihannya di madu apa di racun, milihnya apa Bu? Di madu. Ustaz Roni langsung di madu katanya. Iya. Kayaknya ini usulan kayaknya ya. Tinggal siapa yang berani menyampaikan saja. Jadi pilih yang paling mudah, itu kaidah. Agar kita ini enggak memberat-beratkan. Tapi kalau buat pribadi kita boleh Pak, pilih yang paling berat kalau buat pribadi kita. Kecuali kalau dalam konteks hitam putih, halal dan haram. Enggak boleh kita pilih yang haram meninggalkan yang halal, itu enggak boleh. Tapi kalau dalam konteks khilafiyah, perbedaan pendapat, pilih yang ringan. Itu etikanya, etika umum bukan etika khusus. Kalau etika khususnya jelas, kita mengamalkan sesuatu sesuai dengan sanad keilmuan kita. Kita belajarnya kemana, sama guru siapa, yaitu yang kita amalkan. Itu etika khususnya. Etika umumnya, adab umumnya seperti itu. Itu yang pertama. Adab yang kedua, wabasyiru wala tunaffiru. Gembirakan mereka, jangan bikin orang lari. Jadi sifat ajaran Islam ini menggembirakan, jangan bikin orang kabur. Saya ambil contoh Pak. Kalau sama preman nggak usah bahas neraka. Kalau sama preman nggak usah bahas minuman keras. Saya ceramah di pemandangan,
di lingkungan pemandangan, enggak bahas zina saya. Enggak, saya omongin aja mereka sudah ngerti zina itu salah. Enggak perlu bahas zina di sana. Mereka tahu itu salah, mereka tahu itu dosa. Tapi yang dibahas apa? Taubat yang dibahas. Kalau ngomong sama preman, jangan bahas tatunya, bahas taubatnya, bahas surganya. Saya ceramah di penjara, enggak pernah ngomongin neraka. Yang tak omongin surga terus di penjara itu. Karena mereka sadar, mereka sudah tahu, mereka tuh salah. Walaupun enak juga sih Pak, nyeramahin orang di penjara itu. Nyeramahin orang yang merasa berdosa. Itu paling enak. Orang yang ada di titik rendah, namanya sudah di penjara kan, vonis pengadilan, ketok 15 tahun penjara. Dia di titik terendah. Ngomong apa aja masuk sama mereka. Karena mereka menyadari. Yang paling gak enak itu menceramahi 3 golongan manusia. Pejabat yang lagi sombong-sombongnya, nggak bisa diceramahin, selip dikit tersinggung sama kita. Bener aja. Yang kedua orang kaya yang lagi angkuh-angkuhnya, waduh nggak bisa diceramahin. Yang ketiga orang gila, nggak bisa diceramahin. Kalau kita ceramahin kita ikut gila juga Pak. Makanya ngeladenin orang gila tambah gila. Ada kejadian kan, orang mau kurban, bawa kambing ke masjid, ke area korban, papasan sama orang gila. Orang gilanya komentar ngelihat orang bawa kambing. Kata orang gila, hari gini jalan-jalan bawa monyet. Kata yang waras, oi gila, ini mah bukan monyet, kambing. Kata orang gila, siapa yang ngomong sama elu? Gua kan ngomong sama kambing elu. Jadi yang monyet siapa dong? Makanya ngeladenin orang gila tambah gila kita Pak. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, sama ahli maksiat tidak perlu membahas maksiatnya. Gembirakan dia dengan taubat, gembirakan dia dengan surga. Nah kalau sama yang sudah taat, kayak sama Ustadz Roni yang sudah taat, yang sudah ke masjid, bahasnya neraka nggak apa-apa. Sedikit saja berbuat dosa neraka, tidak apa-apa. Jadi harus dibalik dia. Ya kita doakan Ustadz Roni akan nisab 40 hari ya Ustadz ya. 40 hari jalan kaki ke Lampung Barat. Saya doakan dapat rezeki yang banyak lah. Berkah dunia. Termasuk yang diinginkan tadi itu. Subhanallah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi itu dakwah. Ada yang tidak digarap NU dan ada yang tidak digarap Muhammadiyah. NU garapannya jelas pondok Pak. Ada ratusan ribu pesantren yang meluluskan jutaan santri yang ahli membaca kitab kuning. Subhanallah, luar biasa ya. Itu makanya bangga kalau punya anak masuk pesantren-pesantren salafiyah, Nahdlatul Ulama itu. Jadi bukan cuma hafal Quran, jadi keilmuannya pun terpercaya. Jadi lestari, orang-orang Arab saja mengakui. Nah Muhammadiyah punya amal usaha terbesar. Coba di mana-mana pasti ada universitas Muhammadiyah, rumah sakit, panti asuhan. Zaman dulu orang imannya bisa ditukar supermi, gara-gara Muhammadiyah maka bisa dibendung semuanya itu. Tapi ada yang tidak digarap NU dan Muhammadiyah, tapi digarap oleh jamaah khurut fisabilillah. Jadi datang ke rumah-rumah yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang tadinya masjid nggak ada yang adzan jadi adzan. Karena orang Lampung Barat itu Ustaz kalau ngundang saya mesti nyangoni soalnya. Subhanallah. Ini Ustaz Roni datang ke sana nggak usah disangoni Pak. Ongkos sendiri, jalan kaki lagi. Dan nggak sempat nggosok baju itu. Makanya kucel-kucel. Walaupun bajunya nggak gosokan, orang-orang sugih semua yang ikut itu. Jadi umat Islam harus saling dukung satu sama lainnya, harus saling support satu sama lainnya. Balik lagi, basyiru wala tunaffiru. Gembirakan, jangan bikin orang lari. Makanya ada orang Baduy, ahlul bawadi, yakni orang nomaden, Badui lah. Kalau kata kita itu Arabiyin, Arab asli, Arab pegunungan, baru masuk Islam.
Begitu masuk masjid, kencing di masjid. Coba bapak-bapak kalau ada orang masuk masjid kencing, kita kampleng ya. Kalau kita pasti kita marahin tuh, kita hajar itu. Itu hampir dikamplengin sama Umar. Kata Nabi, jangan digebuk, kata Nabi. Kalau digebuk dia akan menyangka Islam itu agama yang kasar. Islam itu agama tukang marah-marah, tukang ngegebuk. Tapi orang ini nggak sopan ya Rasul. Kencing dalam masjid. Ya dia kan nggak tahu, kata Nabi. Gini sajalah, ambil air Umar, bersihkan bekas kencingnya. Waduh, pegel banget Umar itu hatinya. Udah dia yang kencing, gua yang beresin, kata Umar. Kata Nabi, basyiru wala tunaffiru. Beragama ini gembirakan orang awam. Gembirakan mereka, jangan bikin mereka kabur. Makanya sebetulnya beragama yang galak-galak itu Pak, yang kasar-kasar ya, yang misuh-misuh kata orang Jawa, yang marah-marah maki-maki itu bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Yang Islam itu rahmatan lil alamin. Itu bertentangan sekali. Apalagi yang isinya caci maki, itu bukan dakwah. Orang Indonesia ini begini Pak, kalau yang ngomong itu ustadz, walaupun ngomongnya salah dianggap benar. Itu yang masalahnya. Padahal ngomongnya itu salah, tapi dianggap benar. Yang penting yang ngomong itu ustadz, bepeci, bejubah gitu. Nah, ini jangan sampai. Kita ngacu kepada prinsip basyiru, gembirakan, wala tunafiru, dan jangan bikin orang lari. Dipilih sedemikian rupa. Sama anak-anak juga macam begitu. Sama orang awam juga macam begitu. Kita harus mengedepankan yang menggembirakan. Walaupun tak selamanya begitu. Kalau sudah sama yang paham, yang pahit-pahit ya mesti disampaikan. Makanya orang semakin takwa kepada Allah, semakin takut dia berbuat dosa. Walaupun kecil. Idza admabta fala tanzur ila saghirihi. Apabila engkau berbuat dosa, kata Nabi, jangan lihat kecilnya dosa. Karena Allah itu boleh jadi murkanya bukan karena dosa besar, tapi boleh jadi Allah itu murkanya karena dosa kecil. Semakin bertakwa, orang semakin takut untuk berbuat dosa, semakin takut dengan neraka. Makanya sahabat dulu kalau Nabi bahas neraka nangis semua. Itu tanda iman mereka kuat, ketakwaan mereka tinggi. Kalau kita bahas neraka, enggak ada yang nangis lah. Malah ada yang ketawa, pengen jajal ke neraka, pengen tahu panasnya kayak apa. Jadi sekali lagi ada tingkatan-tingkatannya. Ini kaidah yang kedua. Hadis yang saya bacakan tadi tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 96. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hindari perdebatan, jidal. Berdebat itu begini, walaupun kita benar, kalau sukanya berdebat jadi salah. Jadi orang yang menghindari perdebatan, padahal dia benar, maka dia akan dibangunkan istana di surga yang paling tinggi. Dan barang siapa yang menghindari perdebatan, sedangkan dia memang salah, dia pun akan tetap dibangunkan istana di tengahnya surga. Jadi yang benar dapat surga paling tinggi, yang salah tetap masuk surga. Yang menghindari perdebatan itu. Jadi ada riwayat yang saya mau bacakan ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ceritanya begini, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, beliau naik haji ke Mekah dari Madinah. Begitu mabit di Mina, Utsman bin Affan menyempurnakan sholat. Zuhur 4 rakaat enggak dikosor, asar 4 rakaat enggak dikosor, maghrib memang 3 rakaat, isya 4 rakaat enggak dikosor. Padahal kalau bapak-bapak naik haji itu kan sunnahnya dikosor. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Sejak zaman Nabi dulu. Maka kemudian mendengar kabar Khalifah Utsman tidak mengkosor sholat, Ibnu Mas'ud langsung mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah karena menyelisih sunnah Nabi. Kemudian dia berkata, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain."
Aku salat bersama Rasul di Mina 2 rakaat. Wa sholaitu ma'a Abi Bakrin bi Mina rakaatain. Aku salat bersama Abu Bakar di Mina 2 rakaat. Agak repot kalau pakai jari ini. Takut diupload. Padahal kita enggak terkait pilkada ya, Pak. Wa sholaitu ma'a Umar bin Khattab bi Mina rakaatain. Aku salat di belakang Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Kata Ibnu Mas'ud, payah Khalifah Utsman ini. Bahasa kitanya begitu ya, Pak. Enggak nurut Nabi. Nabi di Mina salat 2 rakaat qashar. Abu Bakar qashar. Umar qashar. Kok dia enggak? Ini Sahih Al-Bukhari 1084 dan Sahih Muslim 695, Sahih muttafaqun alaih. Tapi ini tapinya nih. Pas Khalifah Utsman salat zuhur 4 rakaat, Ibnu Mas'ud makmum di belakangnya ikut 4 rakaat. Bahasa kitanya nyenggol lah temannya ini. Katanya kamu nggak mau, marah Utsman sholatnya 4 rakaat nggak 2 rakaat. Lo kok kamu ikut juga sholat 2 rakaat? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Al khilafu syarrun. Berselisih, berdebat itu jelek. Lebih baik aku ikut khalifah karena itu pimpinan kita. Hormat kepada pemimpin itu lebih baik daripada berselisih pendapat. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud punya pegangan terhadap pendapatnya, Pak. Tapi dia berani mengalah karena dia berbeda dengan khalifah, dengan presiden, daripada ribut. Nah, ini pentingnya tabayun. Ditanyalah Utsman bin Affan, ngapa Anda sholatnya kok sempurna? Kata Utsman, saya menikahi orang Mekah, maka saya bukan musafir, maka saya menyempurnakan sholat. Itu alasan Khalifah Utsman. Jadi yang namanya khilafiyah itu Bapak Ibu sudah ada sejak zaman sahabat. Tapi mereka nggak ribut, Pak. Ini ada satu kejadian lagi nih. Kejadiannya masih dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar ada sahabat yang baca Qur'annya beda dengan qiraat Nabi. Langgamnya itu beda, lagunya itu enggak umum, dia bikin lagu sendiri. Apa lagu dangdut kali ya? Bahasanya dia bikin langgam sendiri, lagu sendiri, enggak sejalan dengan lagunya Nabi. Maka dia ribut sama orang ini, tapi rajulunnya ini enggak dikasih tahu siapa namanya. Tapi yang bercerita Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian diadukan kepada Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi, orang ini bid'ah. Ngapa? Kata Nabi, dia baca Quran langgamnya beda dengan seperti apa yang engkau ajarkan kepada kami nadanya. Nabi langsung berubah mukanya, berubah menjadi kemerahan, Pak, seperti kesal. Kemudian Nabi bersabda, kilakuma muhsinun fala takhtalifu. Kalian berdua ini, kata Nabi, bagus semua. Kamu bagus, kamu bagus. Fala takhtalifu, jangan kalian berdebat, jangan kalian ribut, jangan kalian berselisih. Kata Nabi, enggak ada salahnya, bagus semua. Allahu Akbar. Ada perbedaan pendapat, Pak, tapi selesai. Nabi malah marah kalau ngelihat sahabat itu berdebat. Sampai dikatakan fa inna man kana qablakum ikhtalafu falahaku. Maka sesungguhnya orang-orang sebelum kalian semua ikhtalafu, telah berselisih, mengedepankan perdebatan, maka falahaku, mereka semua binasa gara-gara itu semua. Sahih Al-Bukhari nomor 5062, Musnad Imam Ahmad 3716, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, saya tambahkan, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Quran itu, kata Nabi, selama Al-Quran bisa menyatukan hati kalian semua. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Tapi kalau kalian sudah berdebat nih, sudah berselisih nih, maka pergi, kata Nabi, tinggalkan Al-Quran itu. Bahasa kasarnya ini, ngusir Nabi. Sahabat berdebat nih, Pak, baca Quran itu, kata Nabi, kena marah sahabat. Selama Quran menyatukan hati kalian. Tapi kalau kalian sukanya berdebat, ribut, berselisih, pergi.
Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran, kata Nabi. Rubbatali lil Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri melaknatnya. yakni orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai perselisihan dan perdebatan. Enak bener etikanya ini Bapak Ibu. Dapat 3 kita ya. Sekarang yang keempat, etika dalam berbeda pendapat itu dahulukan ukhuwah dari khilafiyah. Dahulukan ukhuwah dari khilafiyah. Karena dari dulu sih Pak, yang namanya beda itu dari dulu. Dari zaman sahabat Nabi. Kemudian dari zaman tabi'in. Untungnya begini, biar kita nggak simpang siur masalah fikih itu sudah ada pakemnya. Madhab Hanafi. Yang ikut madhab Hanafi ya amalkan madhab Hanafi. Madhab Maliki, yang ikut Imam Malik ya Malikiyah, amalkan madhab Maliki. Madhab Syafi'i, Syafi'iyah, yang ikut Imam Syafi'i amalkan Imam Syafi'i. Hanabilah yang ikut Imam Hambali, amalkan pendapat Imam Hambali. Kelar. Jangan bikin fatwa sendiri, tambah banyak pendapat nantinya. Cukup 4 itu sajalah. Apalagi di Indonesia ini yang paling laku 2 madhab. Madhab Syafi'i yang mayoritas karena madhab resmi, dan madhab Hambali. Ya sudah itu saja. Yang Hambali, yang Syafi'i ya silahkan amalkan. Tapi dahulukan ukhuwah di atas khilafiyah. Saya kasih rumus lagi. Mengapa ukhuwah lebih dinomorsatukan? Karena nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Benar semua. Seperti yang kita kaji itu. Ada yang takbirnya sekuping. Ada yang takbirnya ngangkat sebahu. Nggak ada yang salah. Benar semua. Jadi apa iya kalau pandangannya hitam putih nanti salah satu masuk neraka gitu? Enggak. Jadi benar semua, ibarat milih kopi apa teh. Yang demen kopi ya minum kopi, yang demen teh minum teh. Sederhana betul. Jadi enggak ada yang salah, dahulukan ukhuwah. Nah, saya kasih benang merah dalam mendahulukan ukhuwah. Apa benang merahnya? Talatun fi aslil iman. Ada 3 perkara yang menjadi pokok dasar keimanan. Ini pegang, kalau saya pegangan saya ini Pak. 3 perkara. Mata Pak Ujang tuh ngaku. Subhanallah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi tadi saya ngeliat dari tadi kok merah gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya 3 perkara yang menjadi pokok dasar keimanan. Apa saja? 1, al-kuffu amman qala la ilaha illallah. Tahan diri kalian, kata Nabi, atas orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wah, ini rumus hidup ini. Rumus ini Pak. Terserah organisasinya apa, terserah manhajnya apa, terserah madhabnya apa, terserah dia kelompok yang mana, tapi selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara saya. Kan enak. Kita nggak apa-apa, nggak sama. Yang penting saling menghargai. Kan kita nggak bisa maksa untuk orang untuk sama, betul nggak Pak? Nggak bisa. Palak beda, pengalaman beda. Apalagi saya laga-lagaan memaksa Pak Nas sama dengan saya. Saya anak kemarin sore, sedangkan beliau cucunya sudah banyak gitu. Pengalamannya sudah makan asam garamnya lebih banyak. Artinya begitu. Kita nggak bisa memaksa orang untuk sama. Tapi pilihannya selama masih sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara saya. Enak betul Pak. Apalagi kita nih kalau dalam keluarga besar kan pahamnya beda-beda. Ada yang beda kan, nggak selalu sama. Ada yang sukanya ekstrim banget ya. Ada yang longgar-longgar saja. Kalau saya mah simple. Selama masih sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setidaknya cegah diri kita
untuk tidak berlawanan atau bermusuhan. Kemudian yang berikutnya, wala nukaffiruhu bidzambin, kata Nabi. Jangan mengkafir-kafirkannya. Makanya orang Pak kalau sudah mengkafir-kafirkan, dia enggak jaga etika ukhuwah. Jangan mengkafir-kafirkan. Kita jangan mengkafirkan walaupun dia berbuat dosa. Walaupun berbuat dosa. Subhanallah. Makanya tadi orang berdosa kan wajar ya. Allah juga Maha Pengampun. Makanya sering saya sampaikan Pak, kadang-kadang orang yang sampai matinya sakit, enggak sembuh-sembuh, jangan-jangan dia mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Nah kita yang berpandangan jelek, banyak dosa tuh dia, makanya dibikin sakit, rasain lu. Umpama Pak, umpama nih, kita mikirnya begitu. Awas, jangan-jangan kita yang enggak selamat. Makanya sering saya sampaikan, marah boleh, benci jangan. Karena marah itu kan letupan emosi kan. Siapa sih yang nggak pernah marah di dunia ini? Kalau kita ngempet terus nggak pernah marah, stroke malah nantinya. Jangan ngempet ya, apa adanya saja. Kesel boleh, benci jangan. Ibu-ibu ngambek boleh dong, benci jangan. Karena benci itu penyakit hati. Kalau kita benci, orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Nah kita sendiri belum tentu masuk surga. Betul nggak kira-kira? Kedepankan ukhuwah. Kemudian wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin. Jangan mengeluarkan saudara muslim kita dari Islam. Nggak boleh ngomong begini, ah dia mah ghairul Islam. Dia mah bukan Islam lagi. Ah dia mah udah murtad, nggak dianggap Islam. Ada Pak, sekelompok kaum muslimin yang kaku betul. Pokoknya orang itu kalau udah berseberangan sama dia, dia katakan ghairul Islam. Itu kelompoknya bukan Islam lagi. Astagfirullahaladzim. Kita di akidah ahlu sunnah wal jamaah, akhlak ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh begitu. Pokoknya kalau masih sama-sama la ilaha illallah, minimal hargai saja dia sebagai saudara kita sesama muslim. Walaupun beda pendapat, tapi jangan kafirkan maksudnya. Jangan katakan dia di luar Islam. Nah, kita masuk ke kaidah yang adab yang kelima sekarang. Adab yang kelima, kalau kita nggak bisa ta'awun, maka kita fastabiqul khairat. Makanya kan kalau Muhammadiyah apa? Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Gaya closing Muhammadiyah. Kalau gaya closingnya NU, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kalau gaya closingnya Pak Zainuddin MZ, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada makna-maknanya. Fastabiqul khairat. Jadi kalau kita nggak bisa satu barisan, kita nggak bisa satu madhab, kita nggak bisa satu fikrah, satu pemikiran, kita nggak bisa satu rel manhaj metode dakwah, nggak bisa satu organisasi jam'iyah, nggak bisa satu paham fikih sebagainya. Oke, pilihannya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Sibukkan kita dengan beramal. Badir bil a'mal, segeralah beramal. Jangan ngomentari orang. Kan ada orang yang sibuk betul nyari kesalahan kelompok orang lain. Waduh, itu termasuk sudah melanggar prinsip dasar dalam dakwah. Tidak boleh ngomentari. Karena begini Bapak Ibu, biasanya yang suka komentar tidak lebih hebat daripada yang dikomentari. Betul nggak kira-kira? Biasanya begitu. Makanya juri da'i, lomba da'i misalnya, jurinya itu malah nggak pinter ceramah Pak, tapi komentarnya pinter banget. Makanya hidup ini daripada menilai orang, lebih baik kita dinilai orang. Karena yang menilai nggak bikin apa-apa, nggak berbuat apa-apa, tapi yang dinilai dia sudah berbuat apa-apa. Sibukkan diri kita dengan amal, tapi jangan goyah dengan penilaian orang. Kayak cerita musafir nunggang keledai itu kan, sama anaknya. Keledainya kurus, kurang makan,
dinaikin berdua. Dinaikin apa bapaknya dulu ya, dinaikin bapaknya, anaknya yang nuntun. Kata orang bapaknya tega, anaknya suruh jalan, bapaknya naik keledai. Dengar gonjang-ganjing omongan orang kayak gitu, kata bapak, nak, kamu yang naik, bapak yang nuntun. Ketemu lagi orang nongkrong, kata orang-orang, anak kurang ajar, bapaknya suruh nuntun, anaknya naik keledai. Kata bapaknya, nak, kamu naik sajalah, kita naik berdua sajalah. Pas dinaikin berdua, orang lain lagi ngomongnya, zolim orang dua itu. Udah tahu keledai kurus tapi dinaikin berdua. Kata bapaknya, nak, kita turun saja, kamu nggak usah naik, bapak juga nggak usah naik, lewat depan Nursalam. Kata orang Nursalam, goblok orang dua itu, punya keledai tapi enggak dinaikin. Repot kalau kita ngedengerin omongan orang. Teruslah beramal, berbuat saja, komentar biarkan saja. Yang penting kembali ke niat kita, Pak. Kita nggak bisa membuat semua orang lain senang, betul nggak kira-kira? Nggak bisa. Apapun program masjid, program kemasyarakatan, jalan saja. Apalagi sudah hasil musyawarah. Karena sejelek-jeleknya hasil musyawarah, jelek nih keputusannya, salah katakanlah, Allah tetap tolong. Nasr minallah, ada pertolongan dari Allah. Salah putusan tapi hasil musyawarah, Allah tolong menyelesaikan. Ada masjid, Pak, berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Masjidnya sudah bagus, tapi hasil musyawarah memutuskan harus dibangun ulang. Menghabiskan dana hampir 25 miliar. Kan salah tuh. Tapi berhubung keputusan musyawarah, pecah pala, jalankan itu. Udah keputusan musyawarah, mau nggak mau. Tapi Allah tolong kan, selesai juga tuh. Tapi yang 25 miliar jangan dibongkar lagi, tambah salah nantinya. Artinya begitu. Tapi kalau apa-apa diputuskan sendiri, mengadakan sesuatu bukan dari musyawarah, ambil keputusan sendiri, Allah nggak akan tolong. Walaupun bagus, apalagi kalau jelek ya. Walaupun bagus, makanya ambil kunci sedemikian rupa. Jadi kalau kita tak bisa bekerja sama, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Terakhir, sebelum kita tanya jawab, dalam etika berbeda pendapat, jangan mengumbar aib. Aib yang paling pantang diumbar adalah aib antar sesama kaum muslimin dan aib penguasa, pemerintah, ulil amri. Bukannya nggak boleh mengkritik, mengkritik ada forumnya, Pak, ada tempatnya. Tapi mengumbar aib tidak boleh. Karena mengapa? Umat Islam itu paling mudah berpecah belah gara-gara politik. Politik itu kan tempat fitnah terbesar. Fitnah terbesar ya di politik. Makanya jangan terlalu tenggelam sama politik. Saya ini cuma warning, mengingatkan, Pak. Karena orang bisa musuhan gara-gara beda pilihan politik. Nih pilkada nih. Orang bisa musuhan loh gara-gara sembako. Bener aja. Subhanallah. Orang bisa musuhan, jangan. Itu urusan fitnah politik. Kita jangan terlalu jauh, terlalu raut ke urusan sana. Sampai 2019 kemarin orang bisa musuhan loh, Pak. Hanya gara-gara beda pilih presiden. Menurut saya itu bisa merusak akidah itu. Karena orang bersaudara bukan lagi karena kalimat la ilaha illallah, tapi bersaudaranya gara-gara kesamaan pilih presiden. Itu sudah merusak akidah itu. Hati-hati. Dulu perang saudara itu bukan karena khilafiyah, bukan karena kunut atau enggak kunut. Perang saudara sahabat dulu gara-gara politik. Perang Jamal kan 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Itu gara-gara politik. Apa 18.000 itu salah semua? Bingung menetapkannya. Yang 15.000 dari pasukan Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang 3.000 dari pasukan Imam Ali, adik sepupu Nabi, menantu Nabi, khalifah juga. Saya sih berhusnudzon, Pak. Mereka nggak ada yang salah. Yang salah tukang adu dombanya. Nah, selalu begitu konsepnya. 6 bulan kemudian terjadi perang Jamal gara-gara politik juga itu. Perang Jamal itu berapa korbannya? 80.000 sahabat Nabi. 50.000 dari kubu Muawiyah, 30.000-nya dari kubu Imam Ali. Sahabat Nabi semua, sholat semua, nggak ada yang kafir. Sholat semua.
Jumatan semua. Zaman dulu mana ada orang nggak Jumatan? Karena zaman dulu Pak, orang nggak sholat dihad, dipidana, minimal cambukan. Tetap nggak mau sholat, pancung. Nggak ada orang yang nggak sholat zaman. Sholat semua, baca Quran semua. Perang gara-gara apa? Politik. Itulah kejamnya politik itu. Makanya saya paling pantang bawa politik ke masjid. Karena kita jadi musuhan. Yang PDI itu orang Islam juga, yang Golkar orang Islam juga, yang PKB orang Islam juga, yang PKS orang Islam juga. Coba Islam semua itu. Coba kita lihat, presiden Islam, wakil presiden Islam, ketua DPR Islam, ketua MPR Islam, KPK Islam. Apalagi coba? Masalah kalau mereka berbuat dosa, urusan mereka. Yang korupsi ya urusan mereka. Artinya tanggung jawab sendiri di akhirat nantinya. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwasanya hindari benturan sedemikian rupa. Ini adab dalam khilafiyah. Apalagi di momen pilkada tahun 2020 ini, ya beda pilihan itu wajar. Jangan saling nekan satu sama lainnya. Akhirnya saling ngancem satu sama lainnya. Karena ngapa? Yang jadi penguasa silih berganti. Sedangkan kita tetanggaan pengen lama. Setuju nggak kira-kira? Makanya saya paling pantang ribut sama tetangga Pak. Karena ngapa? Mau selamanya. Kalau sudah ribut nggak enak, pengennya pindah kan begitu. Sedangkan yang jadi wali kota, ya ganti-ganti. Nggak diganti dengan sendirinya, diganti sama KPK. Nanti kalau ketangkep kan, begitulah hukumnya. Gubernur juga ganti-ganti, presiden juga ganti-ganti. Baik, demikian. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Kita buka tanya jawab dulu. Bu Haji dulu, silakan. Bu Haji dulu Pak, nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau ada yang naik mimbar atau membaca fadilah amal misalnya Pak, atau kultum gitu ya, dan mengucapkan salam, lebih baik kita mendengarkan kultumnya dan menjawab salamnya. Walaupun yang kultum juga jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Dan kultum hindari betul khilafiyah. Karena kalau yang fikih gini masail Pak, kan bisa ditanyakan kan? Bisa tanya jawab, bisa berbalas gitu. Tapi kalau di kultum ya hindari yang sedemikian rupa. Terus saya sarankan betul di mimbar itu hindari sekali konten politik. Baik di khutbah maupun di kultum ya. Karena mengapa? Akan memecah belah umat nantinya. Karena tadi jamaah yang datang ke masjid itu macam-macam latar belakangnya. Bukan anti politik bukan Pak, tapi nggak tepat. Kayak contoh saya di grup serbu itu. Ada orang yang suka ngomong politik, bukan nggak boleh kata saya. Cuman ada yang pilihannya beda sama Bapak. Kalau Bapak umbar yang begitu mereka tersinggung. Nah, kan begitu. Hal-hal yang harus kita hindari sekali di konten-konten di masjid agar kenyamanan bersama. Kita benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang. Kalau urusan politik itu begitu. Tapi kalau urusan kebajikan, ngajak sedekah, ngajak sholat berjamaah, bagus semua. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, kalau adzan maghrib itu memang lebih baik terlambat daripada kecepatan. Karena kalau kecepatan dosa semua, dosa muadzinnya Pak. Jadi tergantung jam ini ya. Memang kayaknya sih jam ini sedikit terlambat mungkin ya.
Oh, terlambat 2 menit, faktor ini. Jadi boleh Bu Aji, kalau di sini belum adzan, tapi kita patokan TVRI misalnya ya, atau patokan di mana, berbuka enggak apa-apa, enggak masalah. Betul. Yang salah itu begini, mendung gelap gitu. Kita anggap maghrib, ternyata masih jam 5, nah salah itu. Adzan dosa itu muadzin. Udah dosa bikin kesel orang, Pak. Karena yang terlanjur berbuka, dia harus mengkodoknya kalau puasa wajib. Tetap batal puasanya itu. Itu kan bikin dongkol orang sekampung itu. Jangan macam-macam. Jadi begitu. Silakan Bapak. Ya. Jadi ya, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim bahkan ada pezina yang memberi minum anjing dan dia menangis dan bertaubat kepada Allah, akhirnya dosanya diampuni, masuk surga. Atau yang sudah membunuh 99 orang dan digenapkan ke 100 ya, yang dibunuh orang alim yang ke 100 itu. Kemudian dia pergi untuk bertaubat, belum sampai ke kota tujuan dia meninggal dunia, dan malaikat berebut untuk menjawabnya, malaikat adab dan malaikat rahmat. Setelah diukur oleh malaikat Jibril, diputuskan taubat si fulan diterima. Nah, bagaimana konteksnya? Jadi begini, innamal a'malu bil khawatim. Pada akhirnya segala amal tergantung pada akhirnya, Pak. Jadi ketika akhirnya orang bertaubat, sebesar apapun dosa, itu benang merahnya, Allah Maha Penerima taubat. Ya, Bapak, saya minta waktu dikit lagi ya. Jadi sebesar apapun dosanya, Allah Maha Penerima taubat. Ada hadis sahih begini bunyinya. Ada di antara umatku itu, kata Nabi, yang seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta, sesikuin. Sejengkal lagi dia mau masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, taubat misalnya. Kemudian dia mati lalu masuk surga. Dan ada di antara umatku, kata Nabi, yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Kemudian dia mati, sejengkal lagi dia mau mati, kemudian dia mati mengerjakan amalan ahli neraka. Kemudian dia mati, akhirnya masuk neraka. Jadi ada, Pak, sepanjang hidupnya ahli surga amalnya, tapi sejengkal lagi mau mati dia kerjakan amalan ahli neraka, masuk neraka pada akhirnya. Na'udzubillah. Kita kupas di pertemuan Rabu yang akan datang, biar penasaran ya, Pak. Sedemikian rupa. Artinya tegasnya Bapak Ibu rahimakumullah, ambillah hikmahnya, bahwasanya kita di sini pun nggak bisa ngejamin diri kita sudah pasti masuk surga atau tidak. Tapi surga itu tak seberat itu. Nantikan edisi yang akan datang, yakni tentang risalah surga buat umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.